Chenu mengambil keuntungan dari tumbuhnya kebencian terhadap Xinhua. Dia mengatur skandal di Hotel Meiying dengan mengumpulkan sekelompok orang ke publik, menuduhnya sebagai simpanan. Untungnya, Chanhua campur tangan tepat pada waktunya, membubarkan para penghasut sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Segera terungkap bahwa seluruh skema ini telah dirancang oleh Ginshe, bekerja sama dengan Yuan. Tampaknya Yuan yang dibutakan oleh keinginannya untuk Chuna, telah bersedia melakukan apa saja untuk memisahkannya dari Maying. Namun, dia gagal menyadari keseriusan tindakannya. Dengan bekerja sama dengan Ginshe, dia tanpa sadar membantu Chenu, orang yang sebenarnya adalah musuh Chun dan ancaman serius bagi mereka semua. Tanpa diduga, Chinsu sudah menyadari bahwa keberadaannya telah ditemukan oleh kakak laki-lakinya, Chenu. Menyadari hal ini, Maying memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kontrak mereka. Meskipun sulit, Chuna menyetujui keputusannya, tidak ingin Maying menjadi lebih terjerat dalam urusan keluarganya. Berpura-pura patah hati, Chunsa mabuk atas perpisahan mereka. Namun, Yuan memanfaatkan situasi untuk mendekatinya. Sebelum wartawan yang dikirim oleh Yuan bisa tiba, Qin membuat Yuan pingsan. Ketika wartawan tiba, mereka malah menemukan Xinhua bersama Maying. Di depan mereka, Chunhua menyatakan bahwa wanita yang benar-benar dicintainya adalah Maying, bukan Yuan. Sebagai hasilnya, Chuna dan Maying yang sebelumnya berpisah, kini dipersatukan kembali. Bukan karena pernikahan kontrak mereka, tetapi karena cinta sejati satu sama lain. Tidak hanya itu, Chunsa juga memperingatkan Yuan untuk tidak pernah menggunakan skema seperti itu lagi. Menekankan bahwa dia hanya melihat Yuan sebagai adik perempuan yang dipercayakan kepadanya oleh kakeknya, Guang Hanan. Karena kegagalan Yuan untuk memenangkan Chuna, Ming tidak dapat mengamankan investasi dari grup Jinan yang akhirnya pergi. Dia tidak punya pilihan selain menggadaikan rumahnya untuk membayar gaji karyawannya. Hal ini membuat orang tuanya, terutama ibunya, marah. Untungnya, Chun datang dengan akta rumah yang telah digadaikan Maying. Dia telah menebusnya dengan uangnya sendiri, mengungkapkan bahwa dia jauh lebih kaya daripada yang sebenarnya dia akui. Chun adalah tuan muda dari keluarga Chun, keluarga terkaya di negara ini. Wahyu ini membuat Maying lebih dekat dengannya, meskipun dia menjadi semakin penasaran tentang latar belakangnya yang misterius. Tiba-tiba, Chun menerima telepon dari Ganshe yang memberitahunya bahwa Yuan telah diculik. Jika dia ingin menyelamatkannya, dia harus segera datang. Tanpa ragu-ragu, Chun bergegas menyelamatkannya karena takut akan keselamatannya. Namun setelah tiba, dia disergap dan diikat. Jinshe kemudian menuntut agar Yuan mentransfer semua sahamnya di grup Zhongan kepadanya, yang memungkinkannya untuk mengambil alih perusahaan. Bersedia berkorban untuk Chuna, Yuan menandatangani surat transfer menyerahkan warisannya. Setelah Jian pergi, Chunu berhasil membebaskan dirinya. Dia menyadari bahwa seluruh cobaan itu adalah tindakan yang diatur oleh Jenny dan Yuan untuk memanipulasi emosinya dan memaksanya untuk bersamanya. Meskipun demikian, Chen telah melihat melalui skema mereka. Selanjutnya, hari itu, Yuan terkejut mengetahui bahwa Ginshe, yang telah bersekongkol dengannya, kini telah berbalik melawannya. Dia telah memastikan bahwa kontrak yang mengalihkan saham grup Zhongan mengikat secara hukum, yang secara efektif memaksa Yuan keluar dari perusahaan dan menjadikan dirinya pemimpin baru. Malam itu, Maying dan Chinel sedang menikmati malam yang tenang bersama. Yuan tiba-tiba datang sambil menangis. Dia mengakui bahwa keserakahannya sendiri telah menyebabkan kejatuhannya dan bahwa dia telah ditipu oleh Ganci. Tanpa ragu-ragu, Chuna dan Maying berjanji untuk membantunya mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Terima kasih banyak atas kebaikan mereka. Yuan bersumpah untuk berinvestasi di Hotel Meiying, begitu dia mendapatkan kembali kendali atas grup Zhongan. Dia bertekad untuk memulihkan keadilan. Chunsa menghadapi Ginshe dan menggunakan surat wasiat yang mengikat secara hukum yang ditinggalkan oleh Guang Hanan untuk membatalkan klaim penipuan Gan. Dengan bukti yang tidak dapat disangkal ini, Yuan berhasil mendapatkan kembali posisinya sebagai pewaris sah grup Zhongan. Setelah kembali ke rumah, Ibu Ming menyiapkan semangkuk sup untuk Chuna yang diminumnya tanpa curiga. Namun, saat dia bersiap tidur, dia tiba-tiba merasakan pusing yang tidak biasa, seolah-olah dia mabuk. Kesadaran melanda, ada sesuatu dalam sup itu. Itu adalah afrodisiak. Diatasi oleh efeknya, Chuna dan Maying berbagi momen intim. Namun, meskipun emosi yang kuat di antara mereka, Chanwood memilih untuk menahan diri, menghormati ikatan mereka sampai mereka resmi menikah.
Keesokan harinya, sambil bekerja sebagai penjaga keamanan seperti biasa, Chun tiba-tiba kehilangan kesadaran setelah meminum sesuatu yang telah dirusak. Ternyata, itu adalah perbuatan Jenny yang masih menyimpan dendam padanya, atas perintah Chinu. Jinshi diam-diam telah mencampur minuman Chun dengan obat yang menyilaukan. Namun, setelah melihat wajah Chun Yu, Jenny terkejut. Itu memiliki kemiripan yang luar biasa dengan Chinua. Kemudian, ketika Chins dikembalikan kepada Mai, penyergapan tiba-tiba terjadi. M diculik oleh Ganshei yang bermaksud memanfaatkannya. Untungnya, Chanzo tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkannya, mengungkapkan bahwa dia hanya berpura-pura buta. Setelah mengetahui bahwa dalang di balik serangan itu adalah saudaranya sendiri, Chinu, Chuna membiarkan Jinny pergi, fokus pada mengungkap kebenaran. Namun sebelum pergi, Ji telah memberi Mei obat misterius yang mendorong Chanwa untuk menyelidikinya. Dengan bantuan Minggu, Chanwa menemukan bahwa obat yang diberikan kepada Maying adalah penekan ingatan. Dia kemudian menyadari bahwa ini bisa menjadi alasan mengapa Maying tidak ingat menyaksikan kematian ibunya setahun yang lalu, di mana dia adalah satu-satunya saksi mata. Setelah menerima penawarnya, M akhirnya mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Dia mengungkapkan kepada Chuna bahwa orang yang telah membunuh ibunya memiliki kemiripan yang luar biasa, kebenaran yang tidak dapat disangkal. Itu adalah Chinu selama ini. Meskipun pengungkapan yang mengejutkan ini sulit diterima, bahwa saudaranya sendiri akan bertindak sejauh membunuh ibu mereka, namun ketika dihadapkan, Chinu secara terbuka mengakui kejahatannya. Diliputi amarah, Chanzu terlibat dalam perkelahian brutal dengan saudaranya yang menyebabkan keduanya jatuh ke laut. Setelah itu, kedua saudara laki-laki itu dirawat di rumah sakit. Namun, selama masa pemulihannya, Chun menderita kehilangan ingatan sementara. Melihat ini sebagai kesempatan, Chinu menyusun rencana jahat. Dia memutuskan untuk meniru saudaranya dengan berpura-pura menjadi Chanwa. Chinu berusaha mengambil semua yang menjadi milik saudaranya, termasuk Mayang. Untuk memastikan tipuannya tetap utuh, Chinu memerintahkan asistennya untuk terus-menerus membius Chanwa, mencegahnya mendapatkan kembali ingatannya. Sementara itu, di rumah, Ming mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Tidak seperti Chinoa asli yang biasanya tenang dan lembut, pria di depannya ini cenderung mudah marah. Perbedaan mencolok ini membuatnya semakin curiga, karena hubungan dalamnya dengan Chanwa yang asli memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Situasi berubah menjadi lebih membingungkan ketika, entah dari mana, Chinoa lain muncul, kali ini dengan identitas Chenu. Sebagai hasilnya, Mei benar-benar bingung, karena tiba-tiba ada dua Chuna. Pada saat itu, Chunu yang menyamar sebagai Chanwa sangat marah dengan kehadiran Chinoa asli, yang sekarang telah mendapatkan kembali identitasnya. Perilaku mereka yang kontras semakin memperjelas bahwa ada sesuatu yang terlewat, dan Mei semakin yakin bahwa pria yang bersamanya selama ini bukanlah Chinoa asli. Tidak hanya Mei, tetapi orang lain yang dekat dengan Chanwa juga mulai memperhatikan keanehan itu. Bahkan Minggu menjadi curiga, menyadari bahwa Chun yang berdiri di hadapan mereka bertindak tidak seperti pria yang selalu dikenalnya. Dengan kebenaran yang perlahan-lahan mulai terungkap, penyamaran yang telah dibuat Chinu dengan hati-hati mulai runtuh. Di sisi lain, Chanwa yang asli diberi cerita-cerita mengerikan tentang kejahatan yang telah dilakukan Chinu, yang menyebabkan dia panik dan tenggelam dalam depresi. Sekarang, terjebak dalam identitas Chunu, sikapnya mulai berubah. Dia menjadi mudah tersinggung dan mudah marah, seperti Chenu yang asli. Untungnya, Chin cepat menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari skema Chunyu untuk mencuri identitasnya. Bertekad untuk tidak jatuh ke dalam perangkap saudaranya, dia memutuskan untuk membalikan keadaan. Pertama-tama, Chinwa meminta Mingyu untuk menjaga Maying, wanita kesayangannya, selama 24 jam sehari, agar tetap aman dari tipu daya Chunu. Dia tahu bahwa Chunu di sampingnya sebenarnya adalah Chunu penipu yang menyamar. Kemudian, tepat saat si penyamar Shu hendak melamar Maying, Chanza asli, yang masih dalam identitas Chinu, datang bersama seorang wanita bernama Muzi. Tanpa diduga, Muzi sebenarnya adalah kekasih Chunyu. Melihat kehadirannya, Chunsa palsu pun panik. Inilah tepatnya rencana yang telah disusun oleh Chuna asli untuk mengungkap penipuan Chunyu dan mendapatkan kembali identitas aslinya. Secara bertahap, Maying mulai menyadari kebenaran. Pria yang kini berdiri di hadapannya, yang menunjukkan kasih sayang dan perhatian tulus, ternyata adalah Chuna yang asli.
Kemudian terungkap pula bahwa Muzi adalah anak angkat keluarga Chun, dan Nyonya Chun telah lama menetapkan bahwa salah satu cucunya harus menikahi Muzi untuk mewarisi kepemimpinan keluarga. Namun, Chuna selalu berbeda. Dia tidak pernah ingin menikahi Muzi. Hatinya hanya untuk Maying, wanita yang benar-benar dicintainya. Bahkan, jika dia menjadi kepala keluarga Chun, dia bersumpah akan mengubah tradisi keluarga itu, agar generasi mendatang tidak dipaksa mengikuti keinginan orang tua yang bertentangan dengan isi hati mereka sendiri. Meskipun demikian, Maying tetap belum yakin siapa Chuna yang sebenarnya. Dia masih berjuang membedakan antara pria yang ada di sisinya dan pria yang tindakannya mencerminkan Chuna sejati. Yang dia tahu pasti, setiap kali Chinu yang menyamar mencoba memenangkan kasih sayangnya, dia selalu menolaknya. Maying tidak mau memberikan hatinya kepada seseorang yang tidak bisa dia percayai sepenuhnya. Untuk tetap dekat dengan Maying, sekaligus melindunginya, Chinu yang asli, yang masih dalam identitas Chinu, memilih tinggal di hotelnya. Sementara itu, Chunu yang asli, yang kini frustrasi karena penyamarannya mulai gagal, melampiaskan amarahnya dengan menyerang asistennya karena gagal mengendalikan Chun yang asli. Namun, Muzi berhasil menenangkannya dengan sebuah ciuman, memanfaatkan kegilaan Chunu yang buta karena cinta padanya. Di hotel, akhirnya Ming menghadapi Chanwa. Dia mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui semua tipu muslihat yang dilakukan. Dia tahu bahwa Chanwa telah berpura-pura menjadi Chunu untuk membalas dendam pada Chinu asli yang dulu mencuri identitasnya. Namun, Chun hanya diam. Dia tak berkata apapun, tak membenarkan maupun menyangkal kata-katanya. Di rumah, tanpa sengaja Ming menemukan sebuah kartu memori yang tersembunyi di dalam dompet Chinu. Sebelum Chunu, yang kini sudah tak lagi menyamar, sempat mengambilnya, Ming lebih dulu menyimpan kartu itu.